Selamat malam are-are semuanya. Selamat datang di stasiun Pasar Senen ya. Stasiun yang melayani kedatangan dan keberangkatan rata-rata kereta menengah ke bawah. Dan ini adalah weekend. Ini hari Sabtu. Ini apalagi di penghujung long weekend ya. Penumpang di stasiun Pasar Senen banyak banget. Entah itu yang baru mau berangkat maupun yang baru datang ya. Ya nggak heran sih kenapa penumpangnya sebanyak ini, karena frekuensi perjalanan kereta dari dan menuju stasiun Pasar Senen juga banyak, dan rata-rata itu kapasitasnya lebih banyak dibandingkan rata-rata kereta yang dilayani di stasiun Gambir. Dan hari ini dari Jakarta kita mau jalan-jalan kemana lagi enaknya? Saya bakalan naik kereta yang sudah pernah saya naiki sebelumnya, tapi dari arah yang berbeda. Kalau dulu saya naik dari Blitar menuju ke Pasar Senen, kali ini saya bakalan jalan-jalan dari Jakarta, Pasar Senen, menuju ke Blitar. Dan ini dia perjalanan kereta api Singasari. Nih Re, di Senen ini belum ada face recognition boarding, jadi masih mencetak boarding pass dan nunjukin kartu identitas. Udah boleh masuk nih, tapi keretanya belum ada. Di jalur 3 ini tersedia kereta Gumarang, kereta rangkaian panjang. Alah, pakai new image, apa-apaan ini? Dan kepada kru yang bertugas melayani kereta api Sarayu, sebelum kereta api diberangkatkan, dimaksudkan untuk kereta dalam keadaan tertutup. Jadi hari ini saya ceritanya mau naik kereta Singasari. Hari ini kalau nggak salah lihat ya, saya naik di eksekutif 4, tapi kayaknya tertutup deh pintunya, naik dari sini aja. Dan cara hohoi, you know what, perjalanan Jakarta Blitar di kereta Singasari ini saya bakalan naik di single seat paling belakang. Ini dia singgasana yang akan menjadi tempat duduk saya selama 13,5 jam ke depan dari Jakarta sampai ke Blitar. Kebetulan banget ya, ini saya belinya random acak dan saya dapat single seat sesuai keinginan saya. Di paling belakang ya single seatnya, nomor 13 Bravo. Ini dia eksekutifnya Singasari. Ini dia lokomotif dinas yang melayani perjalanan kereta Singasari malam hari ini. Seri CC201-9212 atau CC201-102 Depo Induk Cipinang. Ini tadinya warnanya merah karena ini ex Sumatera. Tapi sekarang sudah diputihkan, tapi nampaknya semboyannya masih semboyan Sumatera ya. Jadi kereta Singasari yang saya naik ini ada di jalur 1 ya, dan di jalur 3 itu ada kereta Gumarang. Kereta Gumarang tujuan Pasar Turi, Singasari tujuan Blitar ya. Ini nanti berjalannya beriringan. Jadi Gumarang jalan duluan, kemudian 10 menit kemudian kereta Singasari diberangkatkan. Nih Gumarang ini juga eksekutifnya acak-acakan nih. Ada yang jendela gede, ada yang jendela pesawat, ada yang pakai new image segala tadi. Rangkaian kereta Singasari sudah tersedia di jalur 1. Singasari melayani 2 kelas layanan ya, yaitu kelas eksekutif dan kereta kelas kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Nah, eksekutifnya ini acak banget nih. Ada yang tahun 64 jendela kecil-kecil, ada yang tahun 86 jendela pesawat, ada yang tahun 64 jendela gede-gede. Jadi posisinya acak banget.
Dan di belakang kereta eksekutif ini ada kereta makan yang Tadi sampai mana ya setelah digangguin Mbak Announcer? Jadi di paling depan ada lokomotif, kemudian di belakangnya di paling depan ada lokomotif, kemudian di belakang lokomotif itu ada 4 kereta eksekutif ya. Di belakangnya itu ada kereta makan tapi berfungsi juga sebagai kereta pembangkit. Nah, di belakangnya ada kereta ekonomi. Lagi-lagi saya merasa beruntung ya, Rek. Kenapa? Soalnya saya ngambil kursi nomor 13 di eksekutif 4 itu, duduk di paling belakang. Kalau saya ngambil di eksekutif 3, yang di belakang ini nomor 1 ya, nomor 13-nya di depan. Nah, jadi di belakang, area belakang ini adalah areanya kelas ekonomi. Singasari membawa 5 kereta ekonomi ini dari berbagai tahun ya. Ada yang tahun 2005, 2007, dan 2009. Dan ini merupakan kereta ekonomi modifikasi. Jadi ini kereta-kereta ekonomi lawas yang dulu kursinya 2-3 ya. Coba kita lihat di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan dalamnya ekonomi modifikasi. Jadi kereta ekonomi modifikasi ini adalah armada lama yang kursinya sudah diganti ke dalam rupa kursi premium ya, kayak gini nih. Jadi bisa direbahkan sedikit. Rupanya di stasiun Pasar Senen ini juga disediakan air minum gratis ya. Potnya, dispensernya di sini. Ini di dekat ruang administrasi. Jadi kalau butuh bawa tumbler atau botol silahkan refill air minumnya di sini. Ada juga kursi roda ya, untuk teman-teman disabilitas. Jika memerlukan kursi roda ini, letaknya juga ada di sini. Tapi tinggal bilang petugas aja sih, nanti akan dibantu juga. Nggak jauh dari tempat refill air minum yang di sana tadi, di dekat ruang administrasi. Di sini juga ada tempat troli dan ada refill air minum lagi. Ternyata dispensernya ada 2 di sini nih. Jadi di sebelah sana 1. Di sini juga ada 1 lagi. Kereta Singasari diberangkatkan tepat pukul 20:55 atau 10 menit setelah kereta Gumarang ya. Dari Pasar Senen kita akan menempuh perjalanan selama 13 jam dan 40 menit untuk mencapai stasiun Blitar. Semoga jiwa dan raga ini kuat ya. Di belakang sini tuh langsung kereta makan dan pembangkit ya. Di belakang eksekutif 4. Tadi ada menu baru, pengen nyobain sih. Jangan lupa pintunya ditutup lagi. Tadi kayaknya ada menu baru. Padahal kereta Singasari baru berangkat dari Pasar Senen ya. Tapi tadi dapat dengar announcement ada menu baru dari restorasi. Langsung ya, mumpung eksekutif 4 itu dekat sama kereta restorasi. Nih, ini tinggal 2 terakhir tadi ya, saya beli 1. Tinggal 1 lagi, nggak tahu masih ada atau enggak. Ini menu mie ayam, ini kayaknya baru mulai ada di tanggal 1 Juli ini. Masih baru banget dan kita bakalan nyobain menu baru ini di kereta Singasari. Jadi pembelian mie ayam ini sudah free dengan High C1000 with vitamin lemon ini.
Ini free-nya, bonusnya. Dan kita unboxing langsung aja ya. Jadi di sini ada ini kayaknya daging ayamnya dan bumbunya. Terus ini ada pangsitnya. Ini ada bawang goreng. Ini ada sambal. Ini ada kuahnya. Dan ini kayak kenal nih bumbu ini. Bener ya? Dan mie-nya tuh ada di bawahnya. Mie bakso. Jadi kira-kira seperti ini penampakan menu barunya ya. Restorasi New Image tahun 2016 ya. Kereta makan sekaligus pembangkit tadi di sebelah sana. Dan sayangnya ya karena ini keretanya double fungsi, ini area diningnya, area makannya juga cuma 2 table aja nih. Jadi di sebelah sana dan sebelah sini, dan mumpung lagi sepi, saya kuasai meja ini dulu. Ini mie ayamnya. Oke, mari kita nikmati mie ayam menu baru nih. Tapi tadi kok ada bumbu yang kayak familiar banget gitu ya, kayak kenal. Lumayan sih. Soalnya kayak ada bumbu tambahan dari olahan ayamnya gitu. Nih. Ayamnya ada pangsitnya, ada baksonya. Lumayan lah ya, ada tambahan pilihan menu jajan. Oke, sudah beres makan. Ini kereta Singasari tiba di Bekasi nih. Nah, lupa ditutup. Wah, berisiknya. Penumpangnya banyak. Buat teman-teman yang jauh dari Pasar Senen, bisa juga naik kereta Singasari dari Bekasi ini. Masuk lagi ah. Penumpang dari Bekasi lumayan juga ini. Oh iya Rek, karena ini adalah perjalanan malam, jadi setiap penumpang di kereta eksekutif akan mendapatkan fasilitas selimut. Selimut ini dipinjamkan ya, tidak untuk dibawa pulang. Jadi kalau sudah kedinginan di kereta, bisa banget pakai selimut ini. Iseng-iseng ngecek pergerakan kereta Singasari dengan speedometer ya, diperoleh kecepatan menjelang 100 km per jam, karena memang pergerakan Singasari ini dibatasi kecepatannya sampai dengan 100 km per jam aja. Ini di petak Jakarta Cikampek. Singasari berhenti di Karawang ini. Penumpangnya nampak lumayan ramai juga. Mari kita lihat keadaan di luar ya. Oh iya, kita sampai di stasiun Karawang.
Perjalanan kereta Singasari terhenti di stasiun Karawang. Jadwal singgah di stasiun ini adalah selama 8 menit dari jam 21.57 sampai jam 22.05. Dan sekaligus kita di sini akan disusul oleh kereta Purwojaya dari Gambir tujuan Cilacap. Kalau kita lihat, ini contohnya armada eksekutif 3 ya, sudah pakai armada dengan tren Mark F yang bisa digeber sampai 120 km per jam. Tapi melihat armada eksekutif 4 ini masih menggunakan tren Mark E, yang artinya maksimalnya sampai 100 km per jam aja. Jadi meskipun di dalam rangkaian ini semuanya pakai tren Mark F, tapi kalau ada yang tren Mark E, berarti harus ngikutin armada yang tren marknya paling rendah. Lore, kereta Singasari, mana saya naik di kelas eksekutif, disusul oleh kereta barang parcel juga. Tak pikir cuman Purwojaya ya, jadi kita bakalan disusul 2 kereta loh di stasiun ini tuh. Purwojaya masih di belakang ini, wah. Lampu sinyal di jalur 2 sudah kembali hijau, artinya sebentar lagi akan segera melintas langsung kereta Purwojaya dari Gambir tujuan Cilacap. Lure masuk ke dalam kabin, tiba-tiba suasananya udah remang-remang. Sudah diganti ke mode malam ini, jadi lampu utamanya udah dimatikan semua, tinggal lampu tidur ya. Apa sih lampu yang remang-remang di pokoknya di atas ini, di samping kanan kiri ini. Wah, sudah disuruh tidur nih kayaknya. So, kereta Singasari setelah disusul 2 kereta diberangkatkan kembali dari stasiun Karawang dengan keterlambatan 5 menit. Aduh. Dan suasana di dalam kabin saat ini, kalau yang tadi arek-arek lihat mungkin masih agak terang ya. Ini aslinya ya remang-remang seperti ini, dan ini salah satu mode malam yang cukup nikmat. Dan kita kayaknya memang udah disuruh untuk istirahat sini. Perjalanan kereta apa namanya? Singasari sudah tiba di stasiun Cikampek, mau berangkat lagi, ketemu sama kereta Harina ini. Dadah. Jadi hari ini menemui beberapa kasus penumpang salah naik ya. Jadi yang seharusnya naik di kelas ekonomi kebetulan naiknya di bagian kelas eksekutif. Tadi sedikit banyak mendengar percakapan Pak Kondektur dengan penumpang yang salah naik. Jadi disuruh ke belakang lagi, di belakang kereta makan ya, di belakang sana memang untuk kereta ekonomi. Ya sebenarnya sih bentuknya lumayan berbeda dan ada tulisan kelasnya ya di dekat pintu masuk kereta itu. Tapi mungkin orang kurang memperhatikan jadinya ya. Ya sudah. Beberapa kali lewat soalnya tadi beberapa orang yang harus pindah ke belakang sana. Saat ini perjalanan kereta Singasari terhenti di stasiun Haur Gelis, dan di sini kita dijadwalkan untuk singgah selama 13 menit ya sebenarnya. Tapi kita tiba di sini sudah terlambat 3 menit, jadi menyisakan waktu tunggu selama 10 menit. Dan di sini juga akan terjadi penyusulan lagi. Kereta Singasari bakalan tunggu disusul oleh kereta Taksaka dari Gambir tujuan Yogyakarta. Ngalah lagi, Rek.
parah banget taksakanya ngebut, nggak ada obat bener deh. Tadi disusul Parsel, disusul Purwajaya, ya udah gitu ya, kereta ngebut, tapi taksaka ini ngebutnya lebih-lebih. Aduh, sampai mau terbang rasanya ya. Tiba di Jatibarang on time, kita berhenti di sini 2 menit saja dan segera diberangkatkan kembali ya. Aduh, sayangnya eksekutif 4 ini dekat sama pembangkit, jadi suaranya ancur-ancuran deh ini, kacau sama suara berisiknya mesin genset ini. Saat ini perjalanan kereta Singasari sudah sampai di kota Cirebon. Di kota Cirebon ini Singasari dilayani pemberhentiannya di stasiun Cirebon ya, bukan stasiun Cirebon Perujakan. Kita tiba di stasiun Cirebon mencatatkan kedatangan lebih awal 3 menit. Nah, dari tadi ya sudah terlambat, jadi sekarang keren banget mengejar keterlambatan, malah datang lebih awal 3 menit. Dan tambah waktu singgah sesuai jadwal di sini itu 5 menit, jadi total 8 menit. Di stasiun Cirebon ini juga kita berjumpa dengan kereta Gajayana, kereta mahal yang masih menggunakan rangkaian New Image. Kereta Gajayana ini datang dari arah stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Ada yang mau naik Gajayana? Kereta Singasari sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon ya, dan nampaknya saya mau menggunakan waktu luang ini untuk beristirahat dulu, dan sudah pasang alarm nanti sebelum stasiun Purwokerto ya, jadi ada jeda sekitar 2 jam. Dan kalau ada stasiun yang terlewat tidak terekam dalam video ini ya harap maklum ya. Perjalanan masih jauh dan saya kayaknya memang harus butuh untuk segera beristirahat. Yuk tidur dulu.
Halo Re, selamat pagi. Pagi yang masih terlalu pagi ya. Saat ini kereta Singasari tiba di stasiun Purwokerto, ibu kota daerah operasi 5 ya. Di Purwokerto, kereta Singasari berjumpa dengan kereta Jakatingkir dari Solo tujuan Jakarta. Di sini ada Singasari, tadi ketemu Jakatingkir di sebelah sana, dan ada rangkaian kereta Logawa juga sebelah sana, kereta yang melayani rute yang cukup jauh ya, dari Purwokerto sampai ke Jember. Aduh, masih ngantuk sebenarnya, ingin lanjut tidur lagi. Sampai dengan kedatangan di Purwokerto, penumpangnya masih cukup banyak ya, di eksekutif 4. Keretanya itu emang lagi adem banget ya, jadi pas kalau selimutan. Beneran ini eksekutif 4 adem banget. Aduh, ini padahal kereta udah tua banget, udah 50 tahun lebih, kayaknya 59 tahun ya. Dingin banget. Ternyata naik kereta ini bikin saya tumben-tumbenan ya, di perjalanan malam ini bisa istirahat. Dan saat ini perjalanan kereta Singasari sudah tiba di stasiun Wates. Di stasiun ini kita tunggu lumayan lama ya waktu singgahnya, sekitar 19 menit, karena kita bakalan disusul oleh kereta Mataram. Disusul lagi rupanya ya. Aduh, dan pokoknya sorry banget nggak bisa terlalu detail ya bikin video perjalanannya, jadi saya memang butuh istirahat. Perjalanan masih jauh sih soalnya, dan karena malam juga sih nggak banyak yang bisa direkam, jadi ya beberapa stasiun terpaksa harus saya skip. Jadi kereta Singasari selain disusul Mataram, di sini juga bertemu dengan kereta bandara tujuan Bandara YIA ya. Ini udah mau berangkat lagi ini. Jadi posisi saya saat ini terkepung oleh dua sumber suara ya. Jadi di sebelah sana ada pembangkitnya Mataram, di belakang sini ada pembangkitnya kereta Singasari. Nggak tahu arek-arek bakalan dengar suara saya apa enggak ya ini ya. Kereta Mataram kembali diberangkatkan dari stasiun Wates. Selamat melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Ya. Dan Singasari sukses, disusul kereta Mataram. Yang sabar ya kamu nak. Selamat datang di kota Yogyakarta. Perjalanan kereta Singasari pagi ini sudah tiba di kota Yogyakarta. Nah, kereta Singasari ini dilayaninya melalui stasiun Lempuyangan ya, bukan Yogyakarta. Kita tiba di stasiun Lempuyangan awal 1 menit. Waktu singgah di stasiun ini secara jadwal itu 5 menit ya, dari jam 5:25 sampai jam 5:30. Rasanya itu udah tergoda pengen pulang ya, tapi kita masih harus melanjutkan perjalanan. Kalau Singasari masuk di stasiun Lempuyangan via jalur 1. Nah, yang rangkaian yang ada di jalur 2 ini adalah rangkaian kereta Sri Tanjung. Ini juga rutenya lumayan jauh ya, dari Lempuyangan menuju ke stasiun Ketapang di ujung timur sana. Ini salah satu kereta yang belum pernah saya naiki sama sekali nih. Semoga suatu saat ya
bisa menyiapkan mental untuk naik kereta ekonomi ini. Yang naik dari Lempuyangan juga nggak kalah banyak. Jadi kereta ini masih ramai terus nih di eksekutif 4. Setelah hampir 9 jam menempuh perjalanan dalam gelapnya malam, pagi ini senang banget ya, segar banget bisa melihat matahari mulai terbit di ujung timur sana. Dan apa ya, kayak yang lebih semangat aja gitu ya setelah bisa istirahat lumayan nyenyak di kereta Singasari. Pagi ini disambut kayaknya cuaca yang cukup cerah sih ini. Sampai sejauh ini cuaca cukup cerah pagi ini. Bisa melihat pemandangan lagi itu udah sesuatu yang wah menyenangkan gitu ya. Soalnya aduh, berangkatnya udah malam sih, udah memang dari Jakartanya udah malam, udah nggak bisa lihat pemandangan. Dan pagi ini disuguhi pemandangan yang luar biasa. Mari kita semakin semangat untuk melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan kereta Singasari saat ini sudah tiba di stasiun Purwosari ya. Jarang-jarang saya naik kereta yang singgahnya di stasiun Purwosari. Biasanya solo balapan lagi, tapi ya saat ini saya menginjakkan kaki di tanah Purwosari. Kita di sini berhenti kalau nggak salah sekitar 4 menit ya. Nanti saya tambahkan aja keterangannya di bawahnya kita singgah berapa lama. Cuaca di Solo nampak sangat cerah, sangat segar, langit biru banget, cakep pokoknya bener-bener. Ini pagi yang bisa bikin kita semangat untuk menjalani hari. Sinyal menunjukkan hijau dari arah timur akan segera melintas langsung. Kita lihat kereta apa yang akan melintas ya.
Nah, di sini nih letak percabangan ya dari Solo Balapan. Kalau ke kiri menuju Semarang, kita ambil jalur utama, jalur selatan menuju ke arah Madiun. Begitu juga dari arah Solo Jebres itu percabangannya. Kalau ambil jalur kiri menuju Yogyakarta, nah kalau jalur kanan ya menuju ke Semarang. Jadi di sini jalurnya tuh kayak segitiga. Kalau arek-arek naik kereta Singasari di kelas eksekutif, kira-kira fasilitas apa aja yang bisa kita nikmati selama perjalanan? Sebenarnya udah setiap kali membuat video perjalanan saya mention satu-satu, tapi buat yang belum pernah nonton video saya sebelumnya, saya kasih tahu lagi ya. Jadi dengan membeli satu tiket kereta Singasari, maka arek-arek akan duduk di dalam kabin yang sudah berpenyejuk udara. Nah, kalau kelas eksekutif, arek-arek akan duduk di kursi, ada jembatan. Kursinya jenis reclining ya, jadi sandarannya bisa direbahkan sesuai dengan kebutuhan. Setiap kursi juga dilengkapi dengan meja lipat yang letaknya tersembunyi di bawah sandaran tangan atau armrest. Kemudian selain itu ada juga footrest atau sandaran kaki. Nah, yang saya dapat di Armada Eksekutif 4 ini, sandaran kakinya bisa disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita cek lagi dari atas ya, mulai dari atas ada sumber penerangan, kemudian ada rak bagasi di bagian atas ya untuk barang bawaan, dan kalau mungkin kopernya merasa kegedean, itu bisa ditaruh di ujung-ujung kabin. Itu ada semacam ruangan kecil, jadi bisa difungsikan untuk tempat koper misalnya atau bawaan yang ukurannya gede. Kemudian turun sedikit kita dapat menemukan jendela. Nah, jendela di eksekutif 4 ini jenisnya jendela lebar-lebar yang juga dilengkapi dengan tirai yang bisa digunakan untuk menghalau panas atau silau ya. Karena semalam ini perjalanannya gelap, jadi tidak terlalu berfungsi. Nah, mulai pagi ini sampai nanti siang baru deh kayaknya bisa berguna ini tirainya. Selain itu di bagian dekat jendela, arek-arek bisa menemukan ada meja kecil untuk tempat gelas atau botol, satu paket dengan sumber kelistrikan ya atau power outlet yang arek-arek udah tahu ya, nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Kemudian apalagi, oh iya, TV belum saya mention ya. Nah, fasilitas TV ini untuk tayangan ya, tapi tayangannya kayaknya buat saya kurang menarik, jadi tidak terlalu berguna sih. Dan kemudian di ujung-ujung kabin ini terdapat toilet. Toiletnya masing-masing kabin, ujung kabin itu ada satu, jadi total ada 2 toiletnya. Kalau arek-arek lagi lapar atau kehausan selama perjalanan, nggak usah khawatir karena di kereta Singasari juga ada layanan restorasi kereta api. Ini dari arah Jakarta, posisi kereta makan itu ada di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Di situ arek-arek bisa membeli makanan dan minuman ya, dan produk-produknya itu berbayar semuanya dan dapat dilayani oleh kru restorasi di kereta makan, atau misalnya arek-arek malas ke kereta makan juga ada layanan keliling, atau juga bisa menggunakan aplikasi Kai Akses ya di bagian rail food. Dijamin kenyang deh, banyak pilihan makanannya yang bisa arek-arek nikmati. Minumannya juga pilihannya banyak, ada minuman panas, minuman dingin, dan semuanya dilayani oleh kru restorasi yang super ramah. Mbak Praminya juga ramah-ramah semua. Kirain bisa pakai selimutnya sampai stasiun tujuan ya, tapi ternyata pagi-pagi ini udah ditarik lagi ya. Meskipun memang sebenarnya udah nggak sedingin semalam sih, udah mulai nyaman lagi tanpa selimut. Kena pancaran cahaya ilahi guys. Kena paparan sinar matahari pagi ini. Silau sih, tapi nggak tahu enak aja rasanya. Nggak panas sih soalnya.
Perjalanan kereta Singasari saat ini sudah tiba di stasiun Madiun. Kita tiba di sini on time tepat pada waktunya dan kita dijadwalkan singgah selama 5 menit di stasiun Madiun. Di sebelah kiri saya, arek-arek bisa lihat ada rangkaian angkutan BBM ya. Nah, di seberang sana itu adalah pabrik PT Inka, PT Industri Kereta Api. Tapi nggak kelihatan sih dari sini. Mau ke restorasi lagi, mau belanja teh. Udah ada belum ya? Mas, jadinya tehnya ada nggak? Ada. Ada. Mbak mau teh satu ya? Oke, dari kereta restorasi saya berhasil membeli satu gelas teh premium, harganya 15.000 untuk upacara minum teh pagi ini. Tapi ngemeng-ngemeng ini kok kemasannya masih yang lama ya. Udah lama nggak lihat yang kemasan gelas ini nih. Kan sekarang udah pakai yang cup coklat itu ya. Ini masih yang lama nih. Pagi-pagi lagi naik kereta yang kabinnya sejuk, sambil lihat pemandangan yang luar biasa indah, semakin nikmat ditemani secangkir teh hangat. Dalam setiap perjalanan kalian jangan lupa budidayakan upacara minum teh ya. Mari ngeteh. Waduh, mantep banget ya. Enak banget ini. Aduh. Nikmatnya berlipat-lipat. Selamat datang di Stasiun Kertosono. Kereta Singasari tiba di Stasiun Kertosono mencatatkan kedatangan awal 2 menit. Kita dijadwalkan singgah di sini tuh cuma berapa ya? 2 apa 3 menit gitu. Dan Stasiun Kertosono ini adalah stasiun penentu ya. Kita mau dibawa kemana? Apakah ngambil jalur kiri menuju ke Jombang dan seterusnya, atau jalur kanan menuju ke Kediri dan seterusnya? Tapi karena Singasari mau ke Blitar, otomatis kita akan dibelokkan ambil jalur kanan. Ini kayaknya bubaran turun Kediri nih. Perjalanan kereta Singasari tiba di stasiun Kediri, stasiun kebanggaannya Mas Arkis Irja ya. Kita tiba di sini awal 1 menit, tambah jadwal singgah di sini selama 4 menit, total 5 menit. Blitar sudah di depan mata nih nampaknya ya.
Wey, penumpang yang turun di Kediri, wah banyak banget. Nah, ini suasana eksekutif 4 kayaknya hilang separuh nih penumpangnya. Sudah mulai agak sepi. Oke, buat arek-arek yang pengen nyobain atau berencana melakukan perjalanan naik kereta Singasari, kira-kira berapa sih ongkos yang harus dipersiapkan untuk menebus satu tiket kereta Singasari ini? Jadi tiket kereta pada umumnya itu dibagi berdasarkan kelas dan subkelas ya, dan juga rute yang ditempuh itu mempengaruhi harga. Nah, karena kali ini saya naik kereta Singasari full dari Jakarta ke Blitar, saya juga pengen ngasih informasinya yang full aja dulu ya. So, PT Kereta Api Indonesia membagi kelas layanan perjalanan Singasari ini ke dalam 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Jadi harga di kelas eksekutif ini batas tarif terendahnya ada di subkelas C, itu harganya 405.000. Sedangkan batas tertingginya ada di subkelas AC, itu harganya sampai Rp550.000. Nah, kalau yang ekonomi berapa? Nah, ekonomi ini subkelas terendahnya di subkelas S itu harganya mulai dari Rp300.000. Tapi subkelas ekonomi harga tertingginya itu ada di subkelas CC. Mirip-mirip sih kodenya. Di subkelas CC itu harganya sampai Rp360.000. Tapi itu ya bervariasi, kembali ke arek-arek kira-kira naik di tanggal berapa, dari mana ke mana, itu juga berpengaruh ya dengan harga tiketnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa langsung cek di aplikasi tiketing online aja. Masih mencatatkan kedatangan lebih awal dari jadwal, kereta Singasari saat ini sudah tiba di stasiun Tulung Agung. Tiba awal 2 menit, ditambah jadwal singgah di stasiun ini selama 7 menit ya. Jadi total selama 9 menit kita mampir di stasiun Tulung Agung. Tadi menjelang Tulung Agung itu memang udah mendung-mendung ya. Di stasiun Tulung Agung juga terpantau lumayan mendung. Jadi semalam itu keterlambatannya gara-gara disusul 2 kereta di stasiun Karawang ya. Udah mengejar keterlambatannya udah baik, terus udah mulai awal-awal nih datang di stasiun berikutnya. Nah, sekarang udah nyampe Tulung Agung, harus terlambat lagi ya gara-gara nunggu silang sama Kertanegara. Kita meninggalkan stasiun Tulung Agung tadi sudah terlambat 8 menit. Aduh.
Oke, ini adalah stasiun Munut, stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di Blitar ya. Kita di sini ketemu dengan kereta komuter lain Doho. Masih terlambat. Sudah meninggalkan stasiun Munut, stasiun singgah terakhir ya. Dan kira-kira bagaimana kesimpulan perjalanan hari ini? Overall sih menyenangkan buat saya, terutama karena selama 13,5 jam saya duduk di kursi favorit di single seat paling belakang. Saya dapat jendela yang ukurannya gede, jendelanya juga lumayan bening, dan AC sepanjang perjalanan sejuk sampai yang dingin banget. Terus ketemu sama staff-staff kru yang ramah-ramah semua. Dan ini adalah armada yang sudah lumayan sepuh ya, sudah hampir 60 tahun tapi masih prima, masih nyaman banget. Kekedapan suara, suspensi, dan lain-lainnya masih oke banget. Dan kayaknya naik kereta Singasari itu pilihan yang lumayan tepat ya untuk perjalanan Jakarta Blitar, karena jadwal keberangkatannya itu enak. Enaknya kenapa? Karena jam berangkatnya itu setelah jam pulang kerja. Jadi arek-arek yang kerja di Jakarta itu nggak perlu buru-buru banget ya, beres kerjaan dulu baru bisa naik Singasari jam 9 malam. Itu kayaknya jeda waktunya lumayan. Dibandingkan Berantas itu berangkatnya siang-siang sih, jadi kalau yang masih harus kerja kayaknya kerepotan buat ngejar jadwalnya Berantas. Atau kalau naik ke Jayana juga bisa ya setelah jam pulang kerja, tapi ke Jayana itu mahal banget. Dan buat saya eksekutifnya ke Jayana itu tidak lebih baik dari eksekutif yang saat ini saya naiki di kereta Singasari. Dan kira-kira itu aja sih yang bisa saya share buat arek-arek semuanya. Semoga bisa menjadi gambaran atau bahan pertimbangan ya, yang berencana naik kereta Singasari atau mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Blitar. Dan kita persiapan turun di stasiun tujuan akhir, stasiun Blitar. Selamat datang di Blitar, stasiun kebanggaannya Mas Artis Tito. Oke, ini dia stasiun Blitar, stasiun tujuan akhir perjalanan kereta Singasari. Dan dengan tibanya kereta Singasari di stasiun Blitar, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Ciao, pamit.